Ya, kita mau bahas terkait dengan duit, ya, duit, servo kantong kosong, dan juga apa saja yang membuat uang itu menjauh dari kehidupan. Gitu. Membuat uang itu menjadi semakin jauh, semakin dikejar, semakin jauh lagi, dikejar lagi, kok malah jauh lagi. Dan servo kantong leasing ini saya punya pengalaman sekitar berapa tahun gitu ya, lebih dari 2006 sampai ke 2019 akhir, nah berapa tuh, 14, hampir 14 tahun. Di awal ini saya pengen bahas dulu 8 kebiasaan yang membuat uang itu menjauh. Ya, 8 dulu ya, mungkin nanti kalau bikin konten saya tambahin lagi lah kalau kurang. Jadi ketika teman-teman tahu ini, minimal bisa mengantisipasi supaya ketika ada uang masuk tidak cepat habis, ketika ada uang masuk itu tetap stay, tetap tinggalnya agak lama, dan yang masuk juga jauh lebih banyak. Ya, itu. Nah, yang pertama yang membuat uang eh, menjauh itu adalah mental gratisan. Ya, jadi kenapa sih mental gratisan itu membuat uang menjauh? Teman-teman sambil cek ya, adakah orang-orang yang mental gratisan, pengennya digratisin, tapi uangnya nggak banyak-banyak, padahal dia nggak pernah keluar uang gitu loh. Tetapi uangnya cepat habis ya. Karena segala sesuatu itu di dalam dunia ini ada namanya pertukaran energi, gitu loh. Ya, ada yang namanya pertukaran energi. Jadi nggak ada yang benar-benar dalam tanda kutip gratis. Ya, itu. Jadi mental gratisan ini juga bisa menciptakan, memancarkan rasa kekurangan, memancarkan rasa aku nih layaknya dikasihani gitu loh. Aku nih layaknya dia yang lebih kaya, aku enggak, makanya aku harus ditraktir misalnya gitu ya. Artinya ada dalam tanda kutip doa yang tidak disadari bahwa aku tuh lebih berkekurangan dibandingkan yang lain, maka aku harusnya digratisin gitu loh. Ya, dan itu kelihatan kali. Mungkin teman-teman yang pernah bermain iklan gitu ya, mungkin di mana itu kita ada pertanyaan ini gratis ya gitu. Coba lihat kira-kira orangnya bagaimana gitu ya. Coba lihat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan orang memberikan edukasi dan sebagainya, pertanyaan yang nanya ini gratis ya, itu coba cek saldo rekeningnya berapa. Yang suka gratisan sebenarnya bukan lebih untung, lebih kayak iya betul, gitu loh, betul. Makanya waktu itu saya ketampar dengan salah satu guru saya yang saya masih awam banget belajar tentang eh, mindset kelimpahan ya atau sadar kaya itu ya. Jadi saat itu beliau bilang gini, kalau kamu masih suka ditraktir, masih suka gratisan terus-menerus, kamu tidak pernah akan tahu betapa nikmatnya mentraktir seseorang itu atau mentraktir sekelompok misalnya gitu ya. Ya, jadi teman-teman, saya waktu itu belum tahu, saya masih menyangkal gitu loh. Bukannya enak digratisin ya, kan nggak keluar uang gitu loh. Tapi begitu diamati, orang-orang yang senang digratisin, kecenderungannya, mohon maaf nih, kecenderungannya duitnya dikit, gitu loh. Nah, sementara guru saya yang sering traktir itu, duitnya nggak habis-habis gitu. Lalu saya renungkan gitu ya, kapan ya saya bisa traktir gitu. Akhirnya ketika saya di posisi diizinkan untuk bisa traktir, ternyata bener, seneng, happy kalau bisa traktir itu. Kebahagiaannya lebih bahagia daripada ditraktir gitu loh. Ya, itu. Saya juga pernah di kondisi waktu itu menjamu beberapa teman-teman saya di mentor digital ya lagi kumpul di Jogja. Nah, habis itu mau makan siang. Ya, tahu nggak apa yang terjadi di area kasir?
semua yang pesen makanan berebut mau bayarin. Ada yang sudah ngeluarin uang, ada yang ngeluarin kartu dan lain sebagainya. Sampai saya pun didorong-dorong, ya kamu sudah nganterin kita kemana-mana, gak boleh bayar. Pokoknya mereka berebut gitu loh. Sampai kasirnya geleng-geleng gitu. Tapi ada nggak kondisi yang justru ketika waktu bayar mungkin pura-pura ke toilet, mungkin pura-pura kemana itu. Saya dijamu Mas Bimo dengan digratisin es batu satu karung gitu. Iya, Teh Dewi ke Jogja, saya kasih es batu sekarung gitu. Karena tengah malam lagi ngobrol, terus hawanya agak panas gitu ya. Ternyata butuh es gitu ya, butuh air dingin gitu. Nggak ada, cari-cari di mana nggak ada, ternyata di GoFood ada kan. Kalau di GoFood kan saya nggak tahu ya ukurannya seberapa. Ternyata datangnya tuh sekarung. Ya sudahlah gitu. Mas Bimo, apa langkah konkret yang paling efektif untuk mengalihkan fokus pikiran dari perasaan kurang menjadi perasaan cukup untuk menghadapi masalah finansial? Yang paling mudah itu ya syukur, mensyukuri yang ada. Orang kekurangan itu kan memikirkan yang tidak ada, memikirkan yang belum dipunyai. Gitu loh. Kelimpahan itu benar-benar sadar memberikan apresiasi, rasa terkait apa yang ada. Ya, kalau ada syukur yang lebih tinggi, syukur di level iman itu mensyukuri apa yang belum terjadi. Ya, itu yang dipakai seperti kayak teknik loa gitu kan, mereka mensyukuri apa yang belum terjadi seolah-olah sudah terjadi. Itu. Jadi kalau misalkan dari kekurangan mau switch ke kelimpahan, yang pertama adalah syukur yang ada. Nah, bersyukurnya ini harus benar ya, karena ada beberapa syukur yang belum tepat ya. Makanya saya nulis di buku Ripen itu terkait dengan syukur itu bukan membandingkan. Ada syukur tuh yang membandingkan. Saya bersyukur hari ini bisa jalan-jalan pakai motor daripada dia cuman jalan kaki gitu ya. Atau yang lainnya saya bersyukur bisa jalan-jalan naik mobil daripada yang sebelah itu cuma naik motor kehujanan. Itu namanya bukan bersyukur, tapi membandingkan. Nah, bersyukur yang sangat dalam itu memberikan apresiasi yang ada dan semua itu penuh dengan rasa ya. Semua itu karenanya gitu loh. Syukur tuh harus ada connect antara diri dengannya karena semua ini pemberiannya mau dibilang pemberian, titipan atau apa itu semua karenanya. Syukur yang benar begitu gitu loh ya. Jadi syukur jangan sampai merasa justru aman dari ancaman gitu misalnya gitu ya. Wah, saya bersyukur ada beras, saya bisa makan daripada kelaparan. Nah, ini bukan bersyukur, ini menghibur diri itu ya. Kok bersyukur tuh ya berterima kasih bahwa Tuhan masih memberikan rezeki, masih ada sisa beras yang dimakan, masih punya kuota. Bersyukur Tuhan masih izinkan saya bernafas, saya diberi kesehatan. Itu koneknya ke sana terus gitu loh. Itu yang cara men-switch dari kekurangan ke kelimpahan. Karena ada orang yang saldonya banyak, sudah memiliki banyak, masih rakus, masih mental miskin. Karena apa? Yang dilihat adalah yang belum dipunya. Masih kurang, 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 kurang. Gitu. Jadi kekurangan itu adalah sebuah rasa, bukan kondisi. Orang yang ada, kalau nggak disyukuri akan terus merasa kurang, tapi ada seberapa pun asal disyukuri bisa masuk ke rasa kelimpahan. Gitu. Jadi teknik loa atau kalau teman-teman belajar psikosebernetik juga sama itu loh. Mensyukuri itu loh. Makanya teman-teman yang setiap bulan ikut meditasi bareng saya itu kan saya ajak mensyukuri yang belum terjadi. Mensyukuri yang belum terjadi dan mempercayakan proses terjadinya kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi dilepas gitu. Bukan terus-terusan dipikirkan kok belum ada tanda-tanda ya nanti datangnya dari mana ya dan lain sebagainya itu. Jadi yang mental gratisan clear ya teman-teman ya itu. Kalau teman-teman pengen mentraktir dengan vibes kelimpahannya itu rasa kelimpahannya itu lebih dahsyat ya, traktirlah orang yang lebih kaya dari Anda. Kalau Anda menemukan miliarder ya, traktirlah dia. Beda rasanya. Ya, beda rasanya. Gitu ya. Lihat aja, kalau ada orang yang lebih kaya, ya, Anda traktir, itu Anda vibes-nya langsung naiknya tuh drastis. Keuntungannya satu. Yang kedua,
orang-orang yang berkelimpahan, yang kaya, yang model-model seperti itu ya, ketika ditraktir ilmunya bocor, ilmunya bocor. Dan dia akan sangat respect kepada Anda. Misalkan nih, dia tahu bahwa Anda masih mungkin secara saldo itu agak jauh gitu ya. Tapi Anda berani mentraktir, dia akan sangat respect pada Anda. Itu nilai plus itu suatu hal yang akan diingat-ingat betul. Gitu loh. Ya. Jadi mental gratisan itu membuat uang justru semakin menjauh. Maka yang masih minta gratisan, bertobatlah. Tapi nggak, kalau nggak mau bertobat ya nggak apa-apa. Kalau masih logiknya adalah nggak kok, gratis tuh justru berhemat kok gitu ya. Padahal orang yang terlalu berhemat, terlalu berhemat, kecenderungannya duitnya dikit gitu loh. Nah, maka teman-teman, saya ingin mengulang kata guru saya ya. Jadi kalau kamu masih bahagia mendapatkan gratisan di traktir, kamu tidak akan pernah merasakan lebih bahagianya mentraktir, lebih bahagianya di posisi yang memberikan traktiran. Itu Mas Bimo, apakah perbedaan hemat dan pelit itu beda tipis? beda, makanya saya kasih tanda kutip terlalu ya. Terlalu, karena hemat pangkal kaya bagi saya itu hoax. Bagi saya loh ya, tapi ini tidak selalu benar, jangan dijadikan belief system ya. Bagi saya pribadi, hemat pangkal kaya itu hoax. Karena orang tua saya dulu, dari dulu banget saya kecil itu sangat berhemat, tapi nggak kaya-kaya itu loh. Dan ketika saya meniru juga sama. Berhemat banget waktu kerja itu, nggak kaya-kaya itu ya, nggak kaya-kaya. Karena yang dilihat bukan mekanisme uang keluar masuk, tapi rasa di dalam diri. Ya, semesta membaca vibrasi. Poin yang kedua, ketika memiliki belief system yang salah terkait dengan uang. Ya, kalau psikosebernetik itu citra diri. Citra diri terhadap uang itu salah. Contoh, uang akar segala kejahatan. Ya, uang sumber masalah. Ya, gara-gara uang orang misalkan rumah tangga berantakan. Gara-gara uang eh, saudara-saudara rebutan warisan dan lain sebagainya. Ya, intinya kalau ada belief system bahwa uang ini penyebab sebuah ketidakbahagiaan, maka uang itu akan menjauh. Ya, teman-teman coba lihat ya, orang-orang yang mohon maaf saldonya tidak seberapa ya, saldo rekening tidak seberapa, pasti akan mudah mengeluarkan kata-kata kebencian terhadap uang. Punya mindset bahwa uang itu sumber akar dari segala kejahatan atau peristiwa negatif. Gara-gara uang nih kayak gini, gara-gara uang nih jadi kayak gini, maka itu akan membuat uang menjauh. Itu akan membuat uang menjauh, akan membuat seseorang jaga jarak dengan uang, gitu ya. Misalkan juga karena uang bisa jadi orang jahat dan lain sebagainya, maka uang ini nggak mau mendekat. Kenapa? Karena disalahkan, gitu ya. Dan di sini diri itu bertahan untuk jangan sampai punya banyak uang, karena uang sumber masalah. Padahal tidak punya uang itu sumber masalah. Eh, coba yang nggak punya uang pasti sumber masalah itu, ya. Uang tidak dibawa mati, tapi tanpa uang hidup rasanya mau mati. Ada yang bilang begitu sih ya. Ya, jadi coba bongkar mindset Anda, bongkar isi kepala Anda, citra diri Anda terkait dengan uang itu gimana. Kalau ada terkait dengan uang itu membuat pemicu kejahatan, ya pemicu uang orang jadi sombong, pemicu bahkan kalau punya uang banyak nggak bisa masuk surga. Nah, ini akan menjadi penyebab uang itu menjauh. Cobalah bongkar isi kepala, citra diri Anda tentang uang itu apa? Uang itu apa sih itu? Ayo, coba dijawab. Uang itu apa sih itu? Makanya orang-orang yang eh, belum banyak uang, kecenderungannya kalau cerita tentang uang pasti penuh dengan luka, pasti hal-hal negatif. Itu. Jadi sekarang eh, cobalah punya belief system bahwa uang itu
sesuatu hal yang baik. Ya. Ada energi, alat tukar, dan lain sebagainya. Intinya, jangan sampai ketika memandang sebuah uang, ini adalah pemicu kejahatan. Ini adalah sumber masalah. Ini adalah yang menyebabkan dunia menjadi berantakan gitu. Oke, jadi yang kedua, teman-teman yang membuat uang menjauh adalah punya belief system bahwa uang ini bisa menyebabkan hal negatif, akar kejahatan, meretakkan hubungan rumah tangga, sumber masalah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Poin ketiga, kebiasaan, hal, atau energi yang bisa membuat uang itu menjauh. Yang ketiga adalah mengeluh saat membayar. Nah, ini sudah sampai pada di pengeluaran. Ya, mengeluh pada saat membayar. Ini membuat uang menjauh. Gitu loh. Ya, ini membuat uang menjauh. Maka hati-hati saat mengeluarkan uang, jangan sampai ada keluhan. Keluhan, kecemasan, kekhawatiran, ya itu yang bisa membuat uang menjauh. Terus bilangnya apa? Gitu. Latihan ya teman-teman ya, ini latihan ya. Latihan gini. Misalnya teman-teman eh, nanti beli apa nih? Beli BBM misal itu ya. Teman-teman beli BBM pada saat mengeluarkan uang, coba teman-teman dalam hati gini. Waktunya gaji karyawan SPBU misal gitu ya. Kan uang Anda untuk gaji mereka juga kan gitu. Ya. Kalau misalkan Anda tiba-tiba ini contoh ya, ini contoh. Eh, Anda lagi naik motor misal gitu ya, lalu bannya bocor, ya, lalu bannya bocor. Bedakan dengan peristiwa gini, mengeluh karena kepanasan, kemudian duitnya harus berkurang dan sebagainya. Tapi coba ketika ban motornya bocor, lalu bilang gini, wih, waktunya ngasih rezeki ke tukang tambal ban. Siapa tahu dia butuh rezeki untuk SPP anak atau apalah dan lain sebagainya. Anda akan menonton motor itu dengan senyum dan kita akan memberikan, bisa jadi memberinya lebih. Ya, Anda keluar misalkan makan ke nasi padang misal itu ya. Saat Anda mau bayar, waktunya gaji karyawan eh, nasi padang. Waktunya berbagi rezeki ke para petani yang nanam sayur ya, yang nanam beras dan sebagainya gitu ya. Maka Anda di sini mentalnya itu sudah berkelimpahan gitu loh. Karena apa? Karena memberi gitu loh. Anda berkontribusi. Jadi ketika Anda uang keluar itu berkontribusi. Setelah itu bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan ngomong sama uangnya, tugasmu untuk mengundang teman-temanmu lebih banyak lagi masuk ke dompetku atau masuk ke rekening gitu ya. Jadi dikasih tugas uangnya, tapi nggak usah dijambi-jambi ya pas ngeluarinnya. Jangan sampai nanti ngeluarin uang terus eret-eretan. Sebentar Mbak, sebentar, belum mantranya belum saya baca ya. Jangan sampai gitu. Nanti dikira punya agama baru gitu. Atau kamu habis ikut ilmu sesat mana lagi gitu. Gitu. Jadi waktunya gaji karyawan nasi padang, waktunya ngasih rezeki ke petani, ke tukang sayur yang nganterin ya, dan uang. Ingat ya, tugasmu balik lagi ngundang teman-temanmu lebih banyak. Itu. Yang bahaya itu ketika ada uang keluar, langsung dek, aduh keluar lagi. Dek, aduh tinggal dikit, aduh sebentar lagi habis. Ya sudah, energinya akan mengarah ke sana gitu loh. Mas Bimo, bagaimana cara kita bicara dengan uang saat membayar sesuatu agar energi uang tersebut tetap terhubung dengan kita? Dalam hati aja. Ya. Yang penting Anda merasa berkontribusi. Jadi jangan ngapalin teks ya fokusnya ya. Kalau Anda ngapalin teks, Anda baca mantra, getarannya nggak akan sampai gitu loh. Karena yang penting di sini adalah vibrasinya. Dalam konsep mindset kelimpahan, apakah kebiasaan menulis pengeluaran itu diperbolehkan, Mas Bimo? Pengeluaran apa? Pengeluaran pribadi atau pengeluaran PT? Kalau pengeluaran perusahaan itu wajib. Kalau pengeluaran pribadi, kalau saya tidak pernah peduli pengeluaran saya. Karena kalau fokusnya ke pengeluaran, rezeki akan dipaksa keluar terus. Teman-teman bisa nonton video yang barusan saya bagikan ya. Jadi jawabannya dari situ, tapi nanti saya bahas juga kalau sempat.
Gitu. Jadi nota-nota pengeluaran, terus kemudian nota-nota rumah sakit gitu ya. Hati-hati, jangan sampai itu ada di dompet ya. Jangan sampai dompet, kecuali pengeluaran perusahaan ya harus dicatat, notanya harus disimpan. Kalau pengeluaran pribadi, kalau nanti fokusnya ke pengeluaran, oh Anda tuh uangnya akan keluar terus gitu loh. Ya, tadi saya spill sedikit di Neo-Psycho-Cybernetic, itu kalau orang fokusnya ke pengeluaran, yang dipikirkan pengeluaran, yang dibayangkan pengeluaran, maka uang kan keluar terus sampai terjadi servo kantong kosong gitu loh. Gitu. Ya, sementara penghasilannya hanya dipikirkan sedikit, misalkan hanya dari gaji, apa gaji plus THR misal gitu ya. Uang masuknya hanya dipikirkan sesekali, hanya dua hal, tapi uang keluarnya banyak. Gitu. Kalau perhatiannya banyak ke uang keluar, jangan kaget uangnya keluar terus. Jangan kaget kalau mengalami servo kantong kosong. Itu. Maka berapa banyak orang-orang yang disiplin, atensinya fokus kepada bagaimana uang masuk, bagaimana uang nambah, bagaimana supaya bertambah lebih besar, lebih banyak. Kalau yang dipikirkan itu, maka yang terjadi realitanya adalah uangnya banyak yang masuk. Itu ya. Sayangnya di luar sana, orang-orang yang mengeluhkan tentang keuangan atau yang saldonya tipis-tipis, kecenderungannya lebih banyak memikirkan pengeluaran daripada penghasilan. Ya pantas saldonya jadi dikit atau habis gitu ya. Tuh, Kak Nicole, ada Master Bimo, kalau kita ngomong lebih banyak keberuntungan yang datang tuh ya. Kak Nicole May udah ngalamin tuh, ya, udah ngalamin ketika keluar uang sambil ngobrol dan tidak, itu berbeda rezekinya. Itu ya. Jadi ya mau praktek atau enggak silakan. Sudah tahu pun belum tentu disiplin praktek, makanya apalagi yang nggak tahu gitu ya. Mas Bimo, bagaimana jika saya bilang, kamu jalan-jalan jangan lupa kembali terhadap uang yang saya keluarkan? Pulang gimana tuh Mas? Nah, jangan lupa kembali, ini bisa jadi lupa gitu ya. Makanya kata-katanya harus ingat ya uang, itu ingat ya uang, bukan jangan lupa. Kalau jangan lupa terjadi apa? Lupa. Itu ingat ya uang, tugasmu adalah ngundang teman-temanmu lebih banyak lagi kembali ke dompet, kembali ke rekening. Itu. Siap mau bayar, dagang bilang uang ini saya keluarkan dengan baik, akan kembali dengan baik. Silahkan, kalau mau pakai versi itu silahkan. Ya. Tapi lebih bagus kalau merasa bisa berkontribusi. Karena ketika merasa berkontribusi itu rasanya lebih berkelimpahan. Poin keempat yang membuat uang menjauh adalah hobi mengumpulkan barang-barang rusak. Ini membuat uang menjauh. Kenapa sih gitu loh? Karena